Bacaan yang diperdengarkan gereja kepada kita hari ini merupakan Injil paralel yang juga dibacakan di hari Minggu biasa 13-30 Juni yang lalu. Hanya saja yang tanggal 30 Juni dari Injil Markus, yang hari ini dari Injil Matius. Dalam teori komunikasi, sesuatu yang disampaikan secara berulang, repetisi, itu artinya sesuatu yang dianggap penting, yang perlu mendapat penegasan, perlu mendapat perhatian. Berarti bacaan yang diperdengarkan gereja kepada kita hari ini sesuatu yang penting yang perlu mendapat perhatian bagi setiap pengikut Yesus. Mungkin ada banyak makna yang atau pesan yang penting, tetapi saya melihat satu pesan penting itu antara lain adalah ketika kita sungguh memiliki iman, kita akan merasakan mukjizat Tuhan. Dalam perikop yang tidak terlalu panjang, sekurang-kurangnya ada dua tokoh yang mengalami mukjizat Tuhan karena iman yang dimiliki. Yang pertama adalah Yairus. Dia adalah kepala rumah ibadat. Ketika anak perempuannya baru saja meninggal, dia berlari-lari mencari Yesus. Ketika bertemu Yesus, bersusut menyembah dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah, letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup kembali." Yesus memenuhi permintaan Yairus, pergi ke rumah Yairus. Tetapi dalam perjalanan, ketika banyak orang berdesak-desaan, di situ ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun mengalami sakit pendarahan. Di dalam hatinya berkata, "Asal ku jamah jubahnya saja, maka aku akan sembuh." Dan betul, ketika perempuan ini berhasil memegang jubah Yesus, saat itu juga penyakitnya langsung sembuh. Dan ketika sudah sampai di rumah Yairus, anak perempuan Yairus dipegang oleh Yesus. Setelah itu anak itu juga bangkit hidup kembali. Dua orang mengalami mukjizat Tuhan karena iman yang dimiliki. Anak Yairus mendapat kehidupan kembali berkat iman yang teguh dari ayahnya. Iman yang luar biasa dari seorang ayah. Akhirnya menyelamatkan anaknya. Yang kedua adalah iman yang luar biasa yang dimiliki oleh seorang perempuan. Sudah 12 tahun sakit tidak pernah sembuh, tetapi karena imannya yang teguh, dia mendapat kesembuhan. Dengan iman yang teguh, dia punya harapan yang kuat. Dia tidak diam, dia tidak mengeluh, dia tidak bersungut-sungut. Akhirnya mereka sungguh mendapatkan mukjizat Tuhan. Mari kita refleksikan dalam hidup kita selama ini. Ketika kita menghadapi masalah, ketika kita juga punya iman yang teguh, kita pasti juga punya harapan yang kuat. Kita tidak berhenti dalam keluhan-keluhan, kita tidak hanya bersungut-sungut. Tetapi sungguhkah ketika kita menghadapi permasalahan yang terasa begitu berat, akhirnya kita putus harapan. Ketika kita sungguh beriman, kita tidak boleh putus harapan. Kita harus datang pada Sang Terang, yaitu Yesus sendiri. Dan semoga Yesus berkata kepada kita seperti yang dikatakan kepada perempuan yang beriman teguh itu. "Teguhkanlah hatimu, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Selama ini, seberapa besar iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bersendaguro bersama teman, terlalu asik sampai lupa sarapan. Kalau kita sungguh beriman, kita akan merasakan mukjizat Tuhan. Dan akhirnya dari rooftop Naviar Cafe di Karangwidoro Malang kembali saya sampaikan, salam pijar kasih.